Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Selamat datang ke gereja. Selamat datang di The Movement Church. Di The Movement Church, kita hidup sebagai bagian dari gerakan yang lebih besar dari diri kita sendiri. Dan jika Anda baru di sini atau Anda tidak sengaja memasuki program ini, kita tahu bahwa Tuhan punya rencana yang lebih besar dan lebih indah untuk hidup Anda. Setelah ibadah ini berakhir, jangan langsung keluar. Jadilah bagian dari 400 orang yang telah mengikuti Zoom Connect Group kami dari berbagai belahan dunia. Sesungguhnya, sejak 4 minggu yang lalu, kita telah kedatangan 140 orang baru yang bergabung rutin di Zoom Connect Group kita. Kenapa? Karena walaupun di waktu pembatasan sosial seperti ini, hidup kita tidak pernah dirancang untuk terisolasi secara spiritual. Selalu kelilingi diri Anda dengan orang-orang beriman yang membangun dan menguatkan Anda. Amin. Bagaimana? Sangat mudah. Silakan ke website www.themovementchurch.co/connect dan salah satu anggota kami akan menghubungi Anda. Saudara-saudara, di waktu yang tidak pasti seperti ini, banyak orang-orang yang tersakiti. Banyak dari antara kalian yang kehilangan sesuatu, sebagian kehilangan pekerjaan, sebagian kehabisan uang, sebagian lainnya menjadi sakit. Sebagian dari kalian bukan hanya kehilangan sesuatu, melainkan kehilangan orang yang penting dalam hidupmu. Mungkin teman maupun keluarga. Dan di waktu yang susah dan penuh tekanan ini, pertanyaan yang paling banyak dilontarkan adalah, kenapa? Mungkin yang pertama, kenapa saya? Yang kedua, kenapa sekarang? Lalu, Tuhan, kenapa Engkau melakukan ini? Maka judul dari khotbah hari ini adalah, mengapa Tuhan mengizinkan ini untuk terjadi? Mengapa Tuhan mengizinkan kita untuk merasakan sakit dan tekanan ini? Banyak dari kita mempertanyakan hal ini. Jika Tuhan begitu penuh kuasa, mengapa Dia tidak menghentikan ini? Jika Tuhan begitu penuh kasih, mengapa Dia mengizinkan saya untuk merasakan penderitaan ini? Jika Tuhan begitu penuh belas kasih, mengapa Dia mengizinkan saya untuk melewati tekanan ini? Apakah tujuan dari isolasi ini? Atau dari lockdown ini? Atau dari pandemik? Kenapa Tuhan tidak menghentikan penderitaan ini? Oh Tuhan, tolong jelaskan. Raja Salomo pun dengan semua hikmat dan kebijaksanaannya bertanya kepada Tuhan. Dalam Khotbah 2 berkata, apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram, ini pun sia-sia. Ada 3 tahap yang biasanya dilakukan orang-orang untuk menghadapi sakit dan tekanan dalam hidupnya. Yang pertama adalah melarikan diri dari rasa sakit. Ini adalah tahap yang normal. Semuanya benci rasa sakit. Jadi tahap pertama yang kita biasanya lakukan adalah lari dari rasa sakit ini. Tapi tahap kedua ketika kita tumbuh dan semakin kuat, kita tidak lagi lari, tapi kita menahan rasa sakitnya. Alkitab banyak mencatat hal-hal penyemangat dan segi pandang. Namun, tidak berhenti di situ saja. Tahap terakhir dan tertinggi adalah waktu kita sudah tidak berusaha untuk melarikan diri. Waktu kita sudah bukan hanya untuk berusaha menahan rasa sakit. Mari saudara katakan, menerima. Alkitab berkata di Matius 16 ayat 24. Alkitab berkata, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Lihat, untuk orang-orang biasa, dia berkata, tahan rasa sakitnya. Tetapi untuk pengikutnya, Alkitab mencatat bahwa Tuhan Yesus melatih pengikut-pengikutnya. Mari, ada berapa banyak pengikut Tuhan Yesus di rumah Tuhan hari ini? Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Kita harus menerimanya. Mari semua katakan, terima. Jangan mencoba untuk lari dari masalah itu. Jangan hanya mencoba bertahan, tetapi terimalah. Mari semua katakan, terima. Anda lihat, pahlawan-pahlawan iman dari waktu ke waktu, mereka tidak hanya bertahan dalam tekanan. Ingat Daud,
Daud tidak melarikan diri, tetapi dia malah menuju ke Goliat. Dia tidak kabur, dia malah menuju kepada Goliat. Jika kita pikir itu hal yang gila, ini seperti dia mengetahui bahwa ada sesuatu yang lebih besar dan lebih berharga menunggu di balik semua kesukarannya. Dan sesakit-sakitnya tekanan ini. Sebab itu Paulus berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Roma 8 ayat 18. Gideon juga berlari ke arah musuhnya yang berusaha mengejar dia dari persembunyiannya. Musuh-musuhnya masih tetap besar, musuhnya masih tetap kuat. Mungkin pada waktu itu dia masih tetap bergetar sama seperti waktu dia berusaha bersembunyi dari musuh-musuhnya. Tetapi Alkitab mencatat bahwa dia berlari ke arah kemah musuhnya. Kalau kita pikir-pikir ini gila. Tapi mungkin saja ini yang dikatakan sebagai terobosan. Mari saudara-saudara katakan terobosan, karena hanya itu satu-satunya cara, yaitu untuk melalui itu. Saudara, satu-satunya cara untuk meraih kemenangan itu adalah untuk melewati rasa sakit dan penderitaan ini. Tidak ada jalan samping, tidak ada jalan lain, dia harus melalui jalan ini. Mari semua katakan, lewati. Daud berlari ke arah Goliat karena dia percaya kalau Tuhan yang sudah membawa dia sampai saat ini adalah Tuhan yang sama, yang akan membantu dia melewati kesukaran ini. Itu sebabnya dia berkata, walaupun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut karena engkau besertaku. Ayo, ketik menggunakan huruf kapital dan katakan, kita akan melewati ini. Mari bersama katakan, terimalah. Amin, amin, amin. Sekarang, banyak studi ilmiah yang mencatat kalau manusia mampu menerima rasa sakit yang sangat besar kalau dan jika, dan ini hanya jika kita tahu ada tujuan yang baik di balik rasa sakitnya. Contohnya, melahirkan. Semua ibu mampu bertahan lewat rasa sakit yang sangat besar ini karena mereka mengetahui ada nyawa berharga yang akan lahir dari rasa sakit ini. Tapi saya percaya kalau tidak akan ada ibu yang berkata, Pastor, saya mau melewati sakit itu lagi tanpa kejadian ada apa-apa. Itu gak mungkin. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kegunaan rasa sakit dan tekanan dalam hidup. Hari ini kita akan belajar apa yang bisa kita dapatkan dari melewati rasa sakit kita. Kita akan belajar apa yang dapat kita hargai dari tekanan yang kita hadapi. Apakah kalian siap? Saya akan mulai dengan pahami maksud dan tujuan di balik itu dan Anda akan mempunyai kekuatan untuk menghadapinya. Saya akan memberi 3 hal tentang tujuan dari sakit dan tekanan. Yang pertama, katakan yang pertama. Yang pertama adalah tujuan dari rasa sakit dan tekanan adalah sakit selalu menghasilkan kekuatan. Di Roma 5 ayat 3, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Anda lihat di Alkitab tercatat kalau rasa sakit dan penderitaan selalu menghasilkan. Alkitab berkata, rasa sakit menghasilkan ketahanan, rasa sakit menghasilkan karakter, rasa sakit menghasilkan pengharapan. Anda lihat, Tuhan punya cara untuk mengubah rasa sakit dan tekanan yang datang di dalam hidup kita menjadi ketahanan dan menjadi kekuatan. Untuk kalian yang mengenal saya, akhir-akhir ini saya baru mulai mencintai olahraga bersepeda. Baru beberapa hari yang lalu kami bersepeda 75 km pertama kali dalam sekali bersepeda. Itu seperti bersepeda dari Sydney ke Central Coast hanya dengan naik sepeda. Tetapi saya ingat waktu pertama saya bersepeda dengan Pastor Joseph di taman yang indah, Taman Centennial. Saya berhenti setiap kali saya merasakan sakit. Faktanya, pertama kali saya naik sepeda, saya membuang lebih banyak waktu untuk beristirahat dan mengomel daripada mengayuh sepedanya. Oh, punggung saya sakit. Oh, pantat saya sakit.
Oh, kaki saya sakit. Dan saya melakukan hal yang semua laki-laki lakukan, yaitu menyalahkan alatnya. Saya tahu apa yang saya butuhkan. Saya butuh sepeda yang lebih ringan. Saya butuh membeli roda baru. Saya butuh membeli helm yang lebih bagus. Mungkin saya perlu kacamata yang lebih bagus. Jadi saya dan Pastor Joseph terus membeli banyak aksesoris untuk dapat mengayuh lebih cepat. Jadi kalau ada pernah datang ke Taman Centennial dan melihat pengendara-pengendara sepeda yang punya alat paling bagus, tapi memiliki badan yang besar dan kurang sehat, itu mungkin kami. Saudara tahu, kami terus membeli sampai pemilik tokonya berkata kepada kami, "Roy, saya sudah tidak memiliki barang apa-apa lagi yang kalian bisa tingkatkan. Satu-satunya barang lain yang kalian harus tingkatkan adalah kaki kalian." Di saat itu saya sangat malu. Itu hal yang paling memalukan di dalam hidup saya. Tetapi saudara tahu, saya selalu bersepeda. Saya terus bersepeda. Kami berusaha mendorong diri melewati rasa sakit. Anda tahu, ketika saya berusaha melalui rasa sakitnya, semakin saya menjadi lebih kuat. 30 km, 40 km, 50 km, 75 km. Anda tahu kenapa? Karena waktu Anda mendorong diri melewati rasa sakitnya, karena rasa sakitnya sebenarnya dari serat-serat otot yang sobek dalam tubuh Anda. Anda merasa seperti ingin berteriak. Anda merasa ingin menyerah. Tetapi, apa yang lebih mencengangkan terjadi setelah rasa sakit itu, saudara-saudara? Tuhan merancang otot Anda untuk mempunyai memori otot. Serat otot itu akan ingat, Anda membuat saya melewati rasa sakit dan tekanan itu kemarin. Jadi hari ini saya akan bertambah besar, saya akan menjadi lebih kuat untuk melewati rasa sakit apapun yang akan Anda berikan kepada saya. Anda lihat, ini sama seperti kehidupan kita. Tuhan merancang otot iman kita seperti serat-serat otot kita, saudara. Bahwasanya hanya dari rasa sakit dan penderitaan iman kita dapat bertumbuh. Katakan, bertumbuh. Tanpa rasa sakit tidak ada yang dicapai. Ini sama seperti iman kita. Sebenarnya iman kita akan bertumbuh dan mempunyai fondasi kuat dari rasa sakit dan tekanan saja, saudara. Jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mau berkata bahwa kalau Anda sudah atau pernah berdoa, Tuhan berikan saya kekuatan lebih. Tuhan sudah menjawab doamu. Kekuatan yang engkau cari, kekuatan itu sudah ada di depan pintumu. Tetapi dikemas dengan kotak bernama sakit, dengan pita merah bernama tekanan. Namun jangan pernah engkau kirim kembali kepada pengirimnya. Karena kenapa? Anda yang memesan ini. Anda yang memesan ini, saudara. Jangan pernah mencoba untuk melarikan diri dari ini. Jangan coba untuk menahannya. Tapi ini adalah saatnya untuk mendorong diri melewati rasa sakit ini. Tetapi ini susah, Pastor. Ini terlalu berat buat saya, Pastor. Saya paham, saudara-saudara. Saya paham. Itu adalah imanmu. Otot imanmu yang lagi rusak. Tetapi apa yang lebih kuat dari ini adalah apa yang terjadi setelah badai ini berlalu. Saudara-saudara, saya akan mengatakan, kamu akan keluar lebih kuat. Kamu akan keluar dari badai ini lebih terurapi, lebih bijaksana, lebih sabar. Waktu ini semua sudah lewat. Kamu akan kembali ke iblis yang sama dan berkata, "Iblis, apakah hanya ini yang kamu punya?" Di tahun 2020 kita sudah melewati kebakaran hutan, kebanjiran. Kita melewati coronavirus, kita melewati lockdown total. Dan kamu tahu, aku tetap berdiri di sini. Aku masih menyembah Tuhan. Aku masih memuji Tuhan. Tuhanku telah mengubah rasa sakit ini menjadi keuntungan bagiku. Saudara-saudara, bahkan gereja kita tidak akan keluar seperti biasa saja. Kita tidak akan bertambah lambat. Kita tidak akan menyusut. Kita akan melipat ganda, saudara-saudara. Mari semua katakan berlipat ganda. Nomor 2. Semua katakan nomor 2. Jadi nomor 1 adalah rasa sakit selalu menghasilkan kekuatan. Yang nomor 2, tekanan selalu menampakkan kesempatan. Saudara tahu, saya sangat senang dengan kata-kata ini. Iman di dalam tekanan.
Ini berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan sesuatu apapun. Orang-orang memiliki kecenderungan untuk stagnan ketika tidak ada tekanan. Benar kan? Tetapi di waktu kita mendapatkan tekanan dan tersudut, telah terbukti dari waktu ke waktu kalau kita akan menemukan jalan keluar dengan kreatif. Saya punya cerita lucu waktu saya kecil dulu. Jadi saya suka bermain game yang bernama Nintendo. Tetapi karena saya tidak memilikinya, saya harus ke rumah teman saya. Dia memiliki koleksi game yang sangat-sangat luar biasa bagus, seperti Street Fighter, Mario Bros, dan apapun Anda bisa sebutkan. Saya dan saudara saya selalu pergi ke sana. Hanya ada satu masalah. Masalah yang sangat besar, yaitu ibunya sangat menakutkan. Apalagi kalau dia lagi marah, itu sangat-sangat menakutkan. Jadi semua orang, termasuk anak-anak, sangat-sangat takut terhadapnya. Dan suatu hari ibunya tidak ada di rumah. Saya dan adik saya pergi ke sana untuk bermain Nintendo Games. Dan teman saya berkata, "Oke teman-teman, mamaku lagi tidak ada di rumah. Dia lagi ke pasar dan dia bakal pulang kurang lebih 1 jam lagi lah. Jadi kita senang-senang seperti kita mengadakan pesta di sana." Jadi kami bermain dan bermain dan bermain. Tapi 10 menit waktu bermain, ibunya pulang karena dia lupa dompetnya. Di saat itu adik saya dan saya langsung loncat ke tempat tidur teman saya. Berpura-pura kalau kita lagi belajar. Tetapi itu semua sudah terlalu terlambat untuk teman saya. Dan sehabis ini saya tidak akan pernah lupa apa yang saya baru saksikan. Karena teman saya ini sangat takut sama ibunya. Tetapi dia tidak ada waktu untuk bergerak. Jadi Anda tahu apa yang dia lakukan? Dia berpura-pura tidur sambil duduk dan pegang stick gamenya. Jadi TV-nya masih menyala, volumenya masih sangat kencang. Dan dia berpura-pura untuk tidur sambil bermain Nintendo. Ibunya memukul pantatnya habis itu. Langsung Anda lihat, di waktu kita tertekan dan tersudut, dari waktu ke waktu sudah terbukti bahwa kita mampu menemukan jalan keluar dengan sangat kreatif. Anda lihat, tekanan selalu menghasilkan kekuatan, tetapi tekanan selalu menampakkan kesempatan, saudara. Pastor Hao menjelaskan ini dengan sangat baik untuk berpikir positif, tapi lebih baik lagi untuk berpikir tentang kemungkinan-kemungkinan. Ini sangat luar biasa, bukan? Pandemik ini, saudara, ini krisis dan kesempatan untuk kita. Ada kutipan yang sangat-sangat luar biasa dari John F. Kennedy. Jadi, jika tertulis dalam bahasa Mandarin, kata krisis terdiri dari 2 karakter. 1 mempresentasikan bahaya, dan satunya lagi mempresentasikan kesempatan. Jadi di dalam setiap krisis selalu ada bahaya dan ada kesempatan. Benar, itu membawa tekanan dalam jangka pendek ke organisasi-organisasi, kepada gereja-gereja, semuanya juga kepada bisnis Anda juga. Tetapi itu juga membawa kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan untuk menyesuaikan struktur dari seluruh industri untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan terbaru. Saudara-saudara, gereja Tuhan tetap di Yerusalem. Sehabis Pentakosta, kebangkitan rohani terjadi di Yerusalem. Gereja dan kota ini berapi-api. Gereja Tuhan bertumbuh menjadi ribuan orang. Mereka diselamatkan dan ditambahkan ke kerajaan Allah. Tetapi gerakan Tuhan tetap di Yerusalem. Inilah masalahnya. Kesatuan mereka dikuatkan. Iman mereka diperdalam. Sekali lagi, gerakan Tuhan tetap di Yerusalem. Dan Tuhan tidak pernah mentakdirkan pesan Injil hanya berdiam di kota yang sama.
Dan saudara-saudara tahu apa yang terjadi. Tuhan mengizinkan tekanan dan penganiayaan terjadi di Yerusalem. Dan karenanya Alkitab jadi tersebar ke seluruh dunia. Dan karena ini 2,8 miliar orang mengakui dirinya sebagai orang Kristen. Anda lihat, Pentakosta memulai gerakan di Yerusalem. Tetapi tekanan dan penganiayaanlah yang membuat keselamatan tersebar di seluruh dunia. Anda bisa lihat tekanan selalu menampakkan kesempatan baru. Saya melihat kartun yang sangat luar biasa. Kartun ini membawa pesan yang sangat luar biasa. Dia mengatakan kalau musuh akan menutup semua ibadah gereja, dia akan menutup semua ibadah, tetapi Tuhan akan membuka gerakannya di semua rumah. Waktu musuh sedang menutup ibadah kita di 4 negara, di saat itu Tuhan sedang membuka gerejanya di ratusan rumah setiap minggu. Connect Group atau Komsel kita bertumbuh dari 30 menjadi 65 grup dalam 2 minggu. Kami melihat gereja sudah tidak butuh hanya dipimpin oleh 2 pastor senior, tetapi gereja dipimpin oleh ratusan pengikut Tuhan. Saudara-saudara, saya berbicara kepada Anda sekalian. Pesan kami bertumbuh dari hanya tertuju ke 500 orang setiap minggu menjadi 15.000 orang hanya dalam minggu lalu saja. Dan bahkan saudara-saudara, saya ingin mengumumkan bahwa gereja kita akan mempunyai ibadah dalam bahasa Tagalog, bahasa Indonesia, dan bahasa Spanyol. Jadi daripada bertanya, mengapa saya? Mengapa sekarang? Mari saudara-saudara, kita berkata, mari bawa kemari. Kenapa tidak sekarang? Gereja kita tidak pernah tertutup, tetapi dikerahkan dan disebarkan. Saya telah mendengar banyak cerita tentang orang dari Newcastle, Brisbane, Melbourne, orang-orang yang tidak pernah mengikuti ibadah. Namun sekarang mereka bergabung di Zoom Connect kita, Zoom Connect kami, dan diinjili oleh pastor kami. Jemaat, apa mungkin ini adalah kebangkitan rohani yang telah kita tunggu-tunggu? Kita tidak tahu kalau ini akan dikemas dalam bentuk rasa sakit yang disebut coronavirus. Tapi jemaat, kita telah berdoa untuk kebangkitan rohani selama bertahun-tahun. Tetapi apakah mungkin kita sebenarnya telah hidup di dalam ini? Saya mau bernubuat dan mendeklarasikan ke Anda kalau walaupun Anda sekarang berada di tengah-tengah krisis, Tuhan Yesus akan menampakkan banyak kesempatan kepada Anda, saudara-saudara. Dalam bisnismu, dalam hubunganmu, saya selalu sangat terdorong untuk oleh salah satu anggota kami, Tommy. Walau 3 kafe di sekitarnya tutup, tetapi hari ini saya ingat dia memposting, saya tidak akan menyerah tanpa bertarung. Dia melihat kesempatan, dia kembali menemukan dirinya, dia mengganti menunya. Di dalam 3 minggu terakhir, dia merasakan keuntungan yang sangat besar di dalam hidupnya. Anda bisa lihat saudara-saudara, di setiap krisis, Tuhan Yesus masih bekerja dan selalu bekerja. Walau kita tidak melihatnya, dia tidak akan pernah berhenti bekerja di belakangmu, di dalammu, maupun di depanmu. Jangan tunggu sampai kesempatan itu datang, saudara. Kita telah hidup di tengah-tengahnya. Di setiap tekanan selalu ada kesempatan. Mungkin saat ini Anda tidak tahu apa yang ada di dalam diri Anda, tetapi saya ingin mengatakan bahwa engkau memiliki kekuatan kebangkitan dari Tuhan di dalammu. Yang pertama adalah rasa sakit selalu menghasilkan kekuatan. Tekanan selalu memunculkan kesempatan. Dan yang terakhir adalah rasa sakit dan tekanan selalu membawa kita kembali ke Tuhan. 2 Korintus 1 ayat 8 mengatakan, saudara-saudara, kami mau kalian mengetahui tentang kesukaran yang kami alami di wilayah Asia. Penderitaan yang kami tanggung itu terlalu berat menekan kami, sehingga kami sudah tidak mengharap lagi akan hidup. Ternyata itu hal terbaik yang bisa terjadi.
daripada hanya mempercayai kekuatan diri sendiri atau mengakali bagaimana cara keluar dari ini. Kita dipaksa untuk percaya total kepada Tuhan. Ini bukan ide yang buruk, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang bangkit dari kematian, dan Dia benar-benar bangkit dan menyelamatkan kita. Dan Dia akan kembali melakukannya lagi, menyelamatkan kita sebanyak yang kita butuh. Waktu kita menghadapi sakit, penganiayaan dan tekanan dalam hidup seperti coronavirus yang kita belum punya obatnya, kita tidak mempunyai banyak pilihan. Seperti Paulus, kita dipaksa untuk mempercayai Tuhan secara total. Teman-teman, saya mempunyai 2 berita baik untukmu. Anda bisa mempercayai Tuhan dengan semua sakit dan tekananmu. Anda bisa lari ke Tuhan dengan segala kesedihanmu. Tuhan, aku marah, Tuhan, aku sakit, Tuhan, aku takut, Tuhan, aku tidak tahu. Tapi Alkitab berkata kalau Dia dekat dengan orang yang patah hati. Dan yang terakhir, Dia dapat dipercayai. Paulus berkata, kita dipaksa untuk mempercayai Tuhan secara total. Anda bisa mempercayakan bisnis Anda secara total ke Tuhan. Anda bisa mempercayakan masa depan Anda secara total ke Tuhan. Anda bisa mempercayakan keluarga dan anak-anak Anda kepada Tuhan. Lalu Paul melanjutkan dan berkata, ini bukan ide yang buruk. Kenapa? Karena Dia adalah Tuhan yang bangkit dari kematian. Situasimu mungkin terlihat seperti mati, tetapi kalau Dia dulu bangkit dari kematian, saudara-saudara, Dia akan melakukannya lagi untuk situasimu, untuk hidupmu. Dia akan melakukannya lagi. Teman-teman, mungkin Anda datang hari ini dan bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan mengizinkan sakit ini terjadi dalam hidupku? Dan Anda sudah mencoba untuk lari dari rasa sakit ini. Anda berusaha untuk menahan rasa sakit ini, dan Anda hampir menyerah. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita hari ini untuk bertahan. Jangan pernah menyerah. Doronglah rasa sakit ini. Karena kenapa? Karena sakit ini akan menghasilkan kekuatan yang sangat besar. Karena sebentar lagi Anda akan melihat kesempatan di krisis ini. Saudara-saudara, ketika iman dan pengharapan kembali kepada hatimu, kepadamu, Anda akan melihat peluang dalam krisis ini. Dan Anda akan kembali lebih kuat dan lebih baik daripada sebelumnya. Saya tidak dapat menutup ibadah hari ini tanpa memberikan undangan kepada Anda untuk menerima Tuhan Yesus hari ini. Sebentar lagi saya akan memimpin kalian semua untuk berdoa. Doa yang sangat singkat namun sangat berkuasa. Karena dengan doa yang sangat singkat ini, Anda mengundang Tuhan Yesus dalam hidupmu, dan surga akan menjadi bagianmu. Dimanapun Anda berada, mari kita menutup mata dan membuka hati kita. Mari berdoa bersama-sama dengan saya. Mari kita undang Yesus. Katakan, Tuhan Yesus, saya mengakui bahwa saya adalah orang berdosa. Tuhan, saya membutuhkan-Mu. Terima kasih telah mati di kayu salib untuk saya. Terima kasih telah mengampuni segala dosa-dosa saya. Saya menerimamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Ambil alih hidupku. Saya adalah kepunyaan-Mu mulai saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Saudara-saudara, jika Anda baru pertama kali berdoa dengan doa ini, Anda telah lahir baru. Selamat datang di keluarga ini. Maukah Anda untuk scan QR Code yang akan segera ditampilkan dan beritahu kami? Berceritalah kepada kami. Ceritalah apapun, kami ingin berdoa untukmu. Mulailah tertanam di sebuah gereja lokal. Lingkupi diri Anda dengan orang-orang beriman dalam connect group atau komsel. Jika Anda sudah men-scan QR Code-nya dan isi semua detail yang diperlukan, salah satu pastor kami akan menghubungi Anda dan menghubungkan Anda dengan salah satu dari Zoom Connect Group kami. Kami mengasihimu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.